Sistem perkemihan atau sistem urinaria merupakan sistem yang bekerja menjadi proses penyaringan darah atau filtrasi sehingga darah bebas berasal dari zat-zat yang tidak digunakan lagi oleh tubuh atau ekskresi serta menyerap zat-zat yang masih digunakan oleh tubuh atau reabsorpsi. Sistem perkemihan atau biasa juga disebut urinaria system adalah suatu sistem koordinasi tubuh yang tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan keseimbangan internal atau homeostatis dalam tubuh. Fungsi lainnya adalah untuk membuang produk-produk yang tidak dibutuhkan oleh tubuh dan banyak fungsi lainnya yang akan dijelaskan kemudian. Anatomi fisiologi sistem perkemihan. Susunan sistem perkemihan manusia terdiri atas 2 ginjal atau ren yang merupakan tempat pembentukan urin, 2 ureter yang berfungsi membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria atau kandung kemih, 1 vesika urinaria tempat urin disimpan, dan 1 uretra yang membawa urin dari vesika urinaria keluar tubuh. Ginjal adalah indera ekskresi primer pada tubuh manusia. Kedudukan ginjal terletak di belakang dari capum abdominalis atau rongga perut pada belakang peritoneum di kedua sisi vertebrata lubalis 3, serta menempel langsung pada dinding abdomen atau perut. Ginjal berbentuk mirip kacang merah. Sisi dalamnya atau yang dinamakan hilum menghadap ke tulang punggung, sedangkan sisi luarnya berbentuk konveks. Jumlah ginjal terdapat 2, yaitu ginjal kanan dan ginjal kiri. Ukuran ginjal sebelah kiri lebih besar dibandingkan ginjal sebelah kanan. Ginjal berukuran sekitar panjang kurang lebih 0-12 cm, serta lebar kurang lebih 6-8 cm. Dan tebal 2,5 cm dengan ukuran berat sekitar 200 gram. Batas bagian atas ginjal kanan merupakan organ hati, sedangkan batas atas ginjal kiri merupakan organ limpa. Makna batas ginjal ini, waktu kita menarik napas, maka ginjal akan berkecimpung ke bawah. Pada umumnya, ginjal laki-laki lebih panjang dibandingkan ginjal perempuan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang struktur ginjal. Struktur ginjal terbagi menjadi 3 bagian. Bagian luar disebut kulit ginjal atau cortex renalis. Di bagian bawah ada medulla renalis dan di bagian dalam terdapat rongga ginjal atau pelvis renalis yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Yang pertama, kulit ginjal atau cortex renalis. Korteks adalah bagian terluar dari ginjal yang terletak antara kapsul ginjal dan medula. Ini merupakan tempat terjadinya penyaringan darah atau filtrasi. Di sini juga terdapat jutaan nefron yang terdiri dari badan Malpighi. Badan Malpighi pada ginjal tersusun atas glomerulus dan capsula Bowman serta tubulus, baik tubulus contortus proximal maupun tubulus contortus distal. Yang kedua, sumsum ginjal atau medulla renalis. Bagian ginjal setelah korteks ini dipanggil medula atau sumsum ginjal dan berbentuk menyerupai piramid. Bagian utama dari medula adalah 8-10 piramida renalis. Bagian ini berperan dalam menyalurkan sisa hasil filtrasi dari tubulus collectivus ke calyx. Pada medula juga terdapat nefron yang memanjang dari bagian kulit ginjal, yaitu lengkung Henle yang merupakan penghubung antara tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal. Selain itu terdapat juga tubulus collectivus yang berfungsi untuk menampung urin yang akan disalurkan ke rongga ginjal atau pelvis. Yang ketiga yaitu rongga ginjal atau pelvis.
Rongga ginjal atau pelvis berfungsi sebagai tempat untuk menampung sementara urin sebelum dialirkan ke kandung kemih melalui uretra. Kandung kemih memiliki dinding yang elastis dan mampu meregang untuk dapat menampung sekitar 0,5 liter urin. Proses pengeluaran urin dari dalam kandung kemih disebabkan oleh adanya tekanan akibat adanya sinyal yang menunjukkan bahwa kandung kemih sudah penuh. Akibat kontraksi ini, urin dapat keluar dari tubuh melalui uretra. Nefron. Unit fungsional ginjal adalah nefron. Pada manusia, setiap ginjal mengandung 1-1,5 juta nefron yang pada dasarnya mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Bagian-bagian dari nefron antara lain adalah glomerulus, suatu jaringan kapiler berbentuk bola yang berasal dari arteriole efferent yang kemudian bersatu menuju arteriole efferent. Berfungsi sebagai tempat filtrasi sebagian air dan zat terlarut dari darah yang melewatinya. Kapsula Bowman, bagian dari tubulus yang melingkupi glomerulus untuk mengumpulkan cairan yang difiltrasi oleh kapiler glomerulus. Tubulus terbagi menjadi 3, yaitu 1. Tubulus proksimal. Tubulus proksimal berfungsi mengadakan reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubuli dan mensekresikan bahan-bahan ke dalam cairan tubuli. 2. Lengkungan Henle. Lengkungan Henle membentuk lengkungan tajam berbentuk U, terdiri dari first descendant, yaitu bagian yang menurun terbenam dari korteks ke medula, dan first ascendant, yaitu bagian yang naik kembali ke korteks. Bagian bawah dari lengkungan Henle mempunyai dinding yang sangat tipis, sehingga disebut segmen tipis. Sedangkan bagian atas yang lebih tebal disebut segmen tebal. Lengkungan Henle berfungsi reabsorpsi bahan-bahan dari cairan tubulus dan sekresi bahan-bahan ke dalam cairan tubulus. Selain itu, berperan penting dalam mekanisme konsentrasi dan dilusi urin. Yang ketiga, tubulus distal. Berfungsi dalam reabsorpsi dan sekresi zat-zat tertentu. Yang terakhir, bagian dari nefron adalah duktus pengumpulan atau duktus collectivus. Satu duktus pengumpulan mungkin menerima cairan dari 8 nefron yang berlainan. Setiap duktus pengumpulan terbenam ke dalam medula untuk menggosongkan cairan isinya atau urin ke dalam pelvis ginjal. Selanjutnya, fisiologi ginjal. Ginjal merupakan organ yang berfungsi mengatur keseimbangan cairan tubuh dengan cara membuang sisa-sisa metabolisme dan meninggalkan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh. Dalam keadaan minimal, ginjal harus mengeluarkan minimal 0,5 liter air per hari untuk kebutuhan pembuangan racun. Secara singkat, fungsi ginjal dapat diuraikan menjadi: pertama, mempertahankan keseimbangan kadar air atau H2O dalam tubuh. Kedua, mempertahankan keseimbangan osmolaritas cairan tubuh, yaitu untuk mengatur volume plasma. Membantu mempertahankan kadar asam basa cairan tubuh dengan mengatur ekskresi H+ dan HCO3-. Membuang sampah-sampah sisa metabolisme yang beracun bagi tubuh, terutama bagi otak. Selanjutnya adalah proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin di ginjal memiliki 3 tahap, yaitu mulai dari filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan augmentasi yaitu pengeluaran zat. Ketiga tahap itu akan terjadi di tempat yang berbeda dan hasilnya pun akan berbeda-beda. Proses pembentukan urin juga disebut dengan istilah cuci darah oleh ginjal. Melalui ginjal, darah membawa zat dan molekul dari pencernaan, lalu sisa metabolisme sel akan disaring dan zat yang harus dibuang akan pergi menuju tubulus collectivus dan yang terpakai akan kembali ke dalam darah untuk beredar lagi menuju ke seluruh tubuh. Tahap pertama dari pembentukan urin pada manusia adalah filtrasi yang terjadi di
glomerulus. Glomerulus merupakan untaian pembuluh kapiler yang dinding-dindingnya bertautan dengan kapsula Bowman. Filtrasi dapat disebut juga sebagai penyaringan. Jadi, darah yang mengalir di dalam tubuh kita akan disaring di dalam glomerulus setiap 5 menit sekali. Hasil dari filtrasi biasanya berupa filtrat glomerulus atau urin primer yang mengandung H2O dan zat-zat seperti glukosa, klorida, natrium, kalium, fosfat, urea, asam urat, dan kreatinin. Urin primer tersebut berikutnya akan menuju ke tahap selanjutnya yaitu reabsorpsi. Tahap kedua yaitu reabsorpsi, zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh akan diserap kembali lalu dimasukkan ke dalam aliran darah. Reabsorpsi akan terjadi di tubulus contortus proximal dan lengkung Henle. Setelah proses reabsorpsi berlangsung, maka akan terbentuklah urin sekunder. Jika zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh diserap kembali, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresi melalui tahap augmentasi. Augmentasi adalah tahap terakhir dari proses pembentukan urin pada tubuh manusia. Jadi, seperti yang telah disebutkan, zat-zat yang tidak diperlukan oleh tubuh akan disekresikan di tempat tersebut. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Pada tahap ini, masih akan terjadi penyerapan kembali pada air, garam, NaCl, dan urea sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Urin yang normal akan mengandung 95% air dan juga zat-zat terlarut. Zat-zat tersebut diantaranya adalah zat buang nitrogen, urea, asam urat, dan kreatinin, hasil metabolisme lemak, benda keton, hasil pencernaan sayuran dan buah, asam hipurat, toksin dan zat kimia asing, enzim, vitamin, dan elektrolit. Yaitu yang pertama ada infeksi ginjal. Infeksi ginjal biasanya terjadi akibat bakteri yang berpindah dari kandung kemih atau saluran kemih. Perpindahan bakteri ini bisa terjadi akibat infeksi saluran kemih yang tidak segera diobati atau adanya sumbatan pada saluran kemih sehingga aliran urin terhambat. Yang kedua, batu ginjal. Batu ginjal merupakan salah satu macam penyakit ginjal yang sering terjadi. Kondisi ini terjadi ketika zat tertentu di dalam ginjal menumpuk, mengendap, dan membentuk gumpalan keras menyerupai batu. Zat-zat tersebut bisa berupa kalsium, oksalat, dan asam urat. Penyakit yang ketiga ada gagal ginjal akut. Gagal ginjal akut adalah kondisi ketika ginjal tidak dapat berfungsi normal secara tiba-tiba. Penyakit ginjal yang satu ini biasanya terjadi akibat beberapa faktor seperti cedera parah pada ginjal, pendarahan hebat, dehidrasi berat, sepsis, efek samping obat-obatan tertentu, kelainan pada ginjal seperti batu ginjal dan glomerulonefritis. Yang terakhir adalah tumor ginjal. Tumor ginjal adalah benjolan yang muncul di ginjal akibat pertumbuhan sel abnormal. Tumor ginjal yang berukuran kecil biasanya bersifat jinak, sedangkan yang berukuran besar biasanya bersifat ganas dan dapat menyebabkan kanker ginjal.